Selamat datang dalam pembelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang perkembangan kota. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan kehidupan masyarakat kota, yang dimana perkembangannya sudah semakin lebih pesat dari transportasi, jumlah penduduk, sampai kegiatan perekonomian di dalam kota tersebut. Oke, mari kita sama-sama lihat tentang tahap perkembangan kota. Nah, yang pertama, kita akan melihat indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, mengidentifikasi tahap perkembangan kota. Yang kedua, yaitu kita akan menginterpretasikan tahap perkembangan kota dengan menggunakan peta tematik. Nah, di sini kita lihat tahap perkembangan kota menurut J.M. Houston, di mana ada 3, yaitu stadium pembentukan inti kota, stadium formatif, stadium modern. Nah, mari kita lihat pengertian dan pembahasan dari ketiga perkembangan kota tersebut. Yang pertama, stadium pembentukan inti merupakan tahap awal perkembangan kota yang dikenal dengan istilah Central Business District atau CBD. Kenampakan kota secara fisik hanya meliputi wilayah yang sempit. Kemudian yang kedua yaitu stadium formatif. Nah, stadium formatif ini perkembangannya pada sektor industri, transportasi, dan perdagangan mengakibatkan perluasan dan perkembangan wilayah industri serta permukiman di perkotaan. Perluasan kota umumnya terjadi pada wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi. Oke, yang ketiga yaitu stadium modern. Nah, kemajuan transportasi dan komunikasi menyebabkan seseorang tidak lagi bergantung pada tempat tinggal yang harus dekat dengan tempat kerja. Kenampakan kota jauh lebih kompleks dan terjadi penggabungan beberapa pusat kegiatan sehingga untuk menentukan batas wilayah perkotaan sudah makin sulit. Oke, baik, kita akan melihat tahapan perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Yang pertama yaitu Eopolis, ada yang kedua polis, yang ketiga metropolis, yang keempat megapolis, yang kelima tiranopolis, yang keenam nekropolis. Oke, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang Eopolis. Nah, perkembangan yang makin maju dengan kondisi kehidupan suatu wilayah masih didasarkan pada kegiatan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Kemudian kita akan lihat polis. Nah, polis ini munculnya pasar yang cukup besar serta terdapat beberapa kegiatan industri. Kemudian yang kedua, mulai terlihat kenampakan suatu kota walaupun masih dalam skala yang kecil. Kemudian kita akan lihat yang ketiga yaitu metropolis. Nah, metropolis ini kenampakan kotanya sudah berkembang cukup besar, di mana terjadi interaksi ekonomi dengan wilayah yang lain yang berada di sekitarnya. Kemudian ada nekropolis. Nah, nekropolis ini disebut kota mati. Mengapa? Karena banyaknya peperangan, kelaparan, penyakit, atau wabah yang melanda wilayah kota tersebut. Dan kemudian yang ketiga itu kemunduran fungsi-fungsi kota sehingga menunjukkan gejala-gejala kehancuran. Kemudian ada megapolis. Nah, megapolis ini di mana pertumbuhan kota yang semakin besar dan melingkupi kota-kota kecil di sekitarnya. Kemudian perubahan perilaku manusia yang hanya berorientasi pada materi. Terus standarisasi produk itu dan mekanisasi produksi lebih diutamakan. Kemudian kita lihat lagi tiranopolis. Nah, pada perkembangan kota Tiranopolis ini, tolak ukur budaya didasarkan pada aspek kekayaan atau materi, serta ketidakacuhan mengenai segala aspek kehidupan. Kemudian kondisi perdagangan mulai menunjukkan adanya gejala penurunan dan terjadi pertumbuhan industri yang tidak terkendali. Kemudian kita akan lihat perkembangan kota berdasarkan kuantitas. Nah, berdasarkan kuantitas itu berkaitan dengan keadaan penduduk atau komposisi dari kota tersebut, yang dimana kita lihat kota kecil itu dengan jumlah
20.000 sampai 50.000 penduduk. Kota sedang 50.000 sampai 100.000. Kemudian kota besar 100.000 sampai 1 juta. Kemudian kota metropolitan 1 juta sampai 5 juta. Kemudian kota megapolitan itu lebih besar dari 5 juta. Oke, sekian penjelasan Ibu. Terima kasih.